Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Ya. Sampai anjek nih wa kuntum azwajan salasa. Di hari kiamat nanti wa kuntum azwaja, keadaan manusia kabeh dibagi telu bagian. Wa ashabul maimana ma ashabul maimana, wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'ama wasabiqun nasabiqun. Satu, ashabul maimanah, wong-wong kang disebut ashabul yamin. Maimanah ku manane kanane, yamin ya tangan. Lalu apa yang disebut orang-orang ashabul yamin itu seperti apa? Jawabannya di belakang ini, Pak. Makanya ini Quran itu begitu. Penerapan, pembukuan, penjelitan Quran itu tidak sesuai dengan urutan turunnya wahyu, ndak begitu. Ini jawabannya di belakang semua, ma ashabul sim wasabiqun nasabiqun di belakang. Awalnya ini, di tengah-tengah diselangi. Dan tidak semua surat Waqiah itu surat Makkiyah, itu ada sebagian Madinah, Makkiyah. Cuma digolong-golongkan saja. Isi-isi kandungannya, padahal banyak ya penjelasan kiamat itu banyak. Idza zulzilah kiamat, di Al-Muluk ada kiamat, bahkan di tengah-tengah bagian surat-surat banyak penjelasan tentang kiamat. Al-Qari'ah yo kiamat, Idzatil Buruj, wah macam-macam di situ. 1000 ayat itu menjelaskan demikian. Jadi 6666 di atas 1000 ayat itu berulang-ulang menjelaskan tentang peringatan-peringatan kiamat. Dari 1000 kali Allah mengatakan kiamat itu, ya wallahu a'lam, manusia itu banget bandelnya gitu. Kejadiannya nanti sudah itu, tapi pernyataannya sudah dinyatakan di Al-Quran, dinaskan. Tujuannya tuh supaya tidak menyalahkan Allah kelak nanti di hari kiamat. Bagaimana penjelasan tentang di dalam Al-Quran itu orang disiksa dalam jahanam, dalam sa'ir, dalam hawiyah, ya Allah, begitu pedihnya. Tetapi masih saja banyak yang protes ketika nanti di alam kelak nanti ada, nanti di Al-Muluk itu ada. Sampai menyalahkan Allah ini, tidak mau terima. Tapi akhirnya mengaku juga begitu. Jadi pertama dengan pembukaan Waqiah yang mana artinya juga kiamat. Guncangan-guncangan. Dan sebagian sudah dinyatakan di atas bumi ini, walaupun tidak ada seberapanya dibanding dengan Waqiah yang sebenarnya. Nanti dengan kiamat kubra itu nggak ada apa-apanya. Kalau cuma dikiamatkan dari zaman ke zaman, zamannya Nabi Nuh, terus sampai ke zamannya Nabi. Zamannya Nabi banyak yang dikiamatkan secara untuk peringatan. Tapi yang lalu-lalu untuk peringatan, kita untuk gambaran itu dijelaskan di dalam Al-Quran oleh Allah. Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu lingkaran, pengemas semua kehidupan awal sampai akhir. Itulah Al-Quran maknanya. Bukti penciptaan Allah secara dhahir dan gaib termaktub di dalam Al-Quran. Itulah makanya rahasia, penuh dengan rahasia Al-Quran itu.
Karena banyak kehidupan gaib yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Itu bagian langit. Makanya Allah menurunkan kitabnya. Amanah Rasul unjilai wal malaikati wa kutubihi wa rusuli. Di situ ada untuk percaya iman tentang kitab juga karena kita tidak menjamani. Al-Quran menceritakan. Lalu untuk menyarankan untuk dipercaya, silakan. Percaya ya monggo, orang percaya ya bisa orang rugi. Gitu. Mau percaya tidak kamu adanya Taurat? Jangan kita kitabnya tidak pernah tahu kayak apa Taurat. Injil seperti apa? Zabur seperti apa? Apa kayak koran? Apa kayak komik ya? Gitu. Nggak tahu bentuk isinya seperti apa. Yang jelas di dalam kandungan syariatnya itu tidak selengkap Al-Quran. Makanya Al-Quran diakhirkan ini untuk melengkapi, menutup semua dari awal suhuf sampai akhir kitab dari Allah. Itu ada di Al-Quran. Bagaimana isinya Zabur, Taurat, Injil itu ada di Al-Quran semuanya. Makanya mereka itu sebenarnya tidak membantah, cuma berkhianat saja. Di Injil itu sudah jelas akan kedatangan Nabi, itu sudah nyata. Di Zabur, di Taurat itu sudah ada. Dan mereka yakin akan datang, Nabi itu akan datang. Tetapi setelah Nabi lahir, banyak mendustakan. Sebagian masuk Islam, sebagian tidak karena hasud, tidak mau tunduk dengan Al-Quran begitu. Tapi mereka tahu, mengerti begitu. Jadi kitabnya ada penjelasan begitu. Nah, itu Al-Quran ya, subhanallah begitu. Suruh percaya dengan malaikat. Ya, selama ini kan belum tahu malaikat ini. Tahu malaikat ini? Belum pernah ketemu malaikat ya. Jangan kemudian malaikat itu sudahlah yang tidak, karena itu adalah lain alamnya dengan kita. Alam satu alam aja, tapi lebih mendahului amanah Rasul, iman kepada para Rasul yang telah tiada, kita tidak tahu. Tapi lah itulah anugerah Trisno, rahmat agung Gusti Allah. Wong kita tidak mengalami, tapi kita diberi keyakinan untuk percaya. Nah, inilah nikmat iman. Toh kalau kita mengetahui, mengenali makna daripada nikmat keimanan, disitulah Allah memberikan dua karomah kepada umatnya Nabi. Karomah Islam dan karomah iman. Mau melaksanakan taat sholat 5 waktu kok mau begitu. Terus apa? Yang kedua, percaya meyakini ketuhanannya Allah. Kan banyak yang tidak. Ya itu aja. Itu adalah nikmat iman dan Islam. Tetapi siapa orangnya yang telah dianugerahi dua kemuliaan itu, lalu tidak jadikan ingat kepada Allah, maka itulah kadzab, pendustanya. Itu sudah lebih berat daripada orang yang belum diketahui, diberi keyakinan. Sudah diberi dua karomah tapi tidak digunakan untuk mengingat Allah. Kan orang-orang percaya adanya Allah. Itu. Coba aja disinggung agamanya, ngambek. Tapi sholat nggak mau, kurang ajar. Ya Allah, itu. Kalau disinggung agamanya sih gaduh, gengsian itu. Kurang ajar, apa-apa parang dia. Tapi suruh sholat, suruh ngaji, ampun begitu. Kenapa diramakan rahmat agung? Sebandel-bandel leno, selama-lamanya dia disiksa, tuh di akhir dia diangkat. Tuh dua kemuliaan agung dari Allah. Wong tinggal dianugerahi dadi wong muslim, dadi wong iman.
sebandel-bandelnya dia, sebangor-bangornya, karena dia tidak musyrik, ada ampunan tetap dari Allah. Di akhir masa penyiksaannya, walaupun selamanya, maksudnya selamanya itu khalidin, tapi maksudnya tidak selama, maksudnya tidak seterusnya begitu. Maksudnya banget lamanya begitu, khalidin maknanya banget lamanya. Ya selama-lamanya. Aduh, ya Allah. Yang neraka jenggo gemuyu kurang ajar. Tempiling di neraka dunia ini. Ya Allah, ben. Orang biasanya bisa ditekut takut, kamu dia malah ketawa. Nah ini malaikat bingung ini. Gitu sudah. Aku termasuk nanti ashabul masy'amah yang menerima kitab-kitab di belakang. Loh kafir nerima enggak nerima. Kafir jahar, kafir itu tidak menerima kitab. Lalu setan nerima apanya? Setan nerima kitab apa catatan itu tahu tukang boy. Sudah tahu setan itu. Mau dikasih kitab apa catatan sudah jelas. Begitu bersama mereka. Tetapi orang-orang iman pun banyak yang menjadi pengikutnya setan, berdekatan di dalam neraka safir. Nah, nanti di Al-Muluk nanti. Nah, ini terus berlanjut. Ashabus sa'ir, apa? Ya Allah, Rabbi. Itu orang yang menyangka dia mendapat petunjuk, padahal itu adalah dari setan. Ini yang susah begini. Kita menyangka itu adalah hidayah dari Allah, padahal itu bukan hidayah. Ini orang keras kepala. Keras hatinya, tidak mau menerima nasihat. Perasaannya dia sudah banyak begitu. Coba aja kamu nanti. Kalau kamu sudah menjadi ahli taat, tipuan setan itu lain dengan yang sekarang. Sekarang Bapak panci kamu supaya taat kepada Allah. Iya, mau taat. Setelah nanti kamu jadi orang taat, tipuan setan itu lain. Merasa betul sudah menjadi ahli taat itu. Nah, orang kaya begitu kalau disinggung, nggak tahu saya ini atau ahli ibadah, dibilang bakhil, bangkong ini. Aduh begitu dibilang begitu. Penyakitnya begitu, sensitif akan oleh setan. Maka yang benar seperti apa ya, ayo kita bareng-bareng kita cari ilmunya begitu. Waspadai semuanya, itu memang setan nyata. Dan merusak ke dalam segala komponen hidup di mana-mana setan itu. Dalam rumah tangga ya sudah pasti dihancurkan. Dia senang setan lihat umatnya Nabi bahagia itu, enggak senang, hati-hati Arif. Banyaknya kesalahan lidah, klik di dalam rumah tangga itu gampang nafsunya setelah itu. Kalau sekarang sih ya yang ini. Paling kalau gajian anyar yang ya. Tua, anak sudah tua 3, 4, itu baunya sudah menyan, beda lagi. Setan begitu, tidak merasa puas, tidak akan pernah merasa berhenti. Maka setan itu nggak ada lelahnya. Makanya kalau ada orang nggak ada lelahnya, wah sampai sore tahu orang tidak mau, itu sudah. Ayo Allah, tapi bukan setan yang itu, kesetanan ya itu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Ma washabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Washabul masy'amah, bahwa orang-orang yang mempunyai kiri. Ma ashabul masy'amah, apa sih
Orang yang punya tangan kiri itu maksudnya. Nah, ini jawabannya nanti di ujung. Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Nikmat betul kalau ngomong ini enak betul, tapi ya Allah, kapan kita berharap sajalah. Was-sabiqun, dan orang-orang yang sabiq itu cepat. Sabiqun sangat cepat orang ini. Di dunianya begitu. Ulaikal muqarrabuna, itulah jawabannya. Ulaikal muqarrabun. Begitu-begitu yang disebut as-sabiqun adalah muqarrabun, orang-orang yang muqarrabun, mendekat, selalu mendekat kepada Allah. Dari namanya sudah jelas sabiqun itu orang yang cepat di dalam melaksanakan taatnya kepada Allah, tiada lelahnya. Ini jelas pilihan Allah ini. Ini bagiannya as-sabiqun, golongan yang paling cepat yang pertama. Ini sebetulnya pertama dalam urutannya. Tapi di sini dibilangnya nomor 3. Ayatnya nomor 3. Golongan nomor 3 ayat itu as-sabiqun. Ini orang-orang muqarrabin yang tiada pernah berhenti, selalu untuk mengejar kepada Allah. Jelaslah Isa sesuai kan keadilan Allah begitu kan. Di dunianya berani berkorban atas segala-galanya, ya itu sudah. Makanya ya berat, Masya Allah, alam dunia ini berat ya. Berat ya. Bagaimana tidak berat, Masya Allah. Belum nyampe pada pembicaraannya sudah ketawain. Ya Allah, tadi malam Bapak ngomong Bismillah, gawe intan emas di alam dunia ini tujuannya untuk menggoda, untuk ujiannya. Wala balawnahum. Emas bersewanya, ya Allah. Lalu tujuannya cuma untuk menguji manusia. Sekuat apa cintanya kepada Allah, cintanya kepada emas. Ya kalau ngaji ya enak. Aduh, ya lihat keluar nemu segini ya. Segini aja harganya sudah berapa intan begitu kan. Apalagi muhi sateko. Langsung jangan ya begitu ketemu dua orang menemukan satu barang, saling sabung nyawa. Nggak bisa untuk beradil, nggak bisa. Adil itu kalau berada di dalam pengadilan kebenaran, hukum itu adil, berjalan dalam agama. Kalau untuk masalah itu nggak ada adilnya, coba aja. Ya, untung tahu tempat. Ayo ini kita ke sana ambil. Setelah begitu lihat barangnya, timbul lah tuh. Ana wat keperbaiki ya. Ini cukup muyu bae. Tahu katanya rame-rame aja nih. Tahu kayaknya lucu. Enggak tahu ya. Tahu di kapur batu kan. Karena harta tertumpu kepada nafsu amarah. Nafsu amarah, nafsunya kita sangat dekat dengan mereka itu. Jelas menguasai. Ya, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan begitu, mohon dimenangkan kepada Allah. Akalnya kita, imannya kita minta dimenangkan oleh Allah. Atas nafsu amarah, susahnya mengalahkan itu ya. Masya Allah, betul-betul susah. Ya nggak ada kemampuan sajalah kita. Aku aja itu. Nggak ada mampu, jadi jangan ngaku-ngaku bisa mengalahkan. Yang sabar ya, iya, enggak apa-apa, itu bagus, saling menasihati. Tapi manakala kita nggak sabar, disabar ya harus terima. Bisa nasihati orang, dinasihati ngambek, ya goblok ini. Bin yang sabar binnya iya. Begitu giliran dia, yang sabar ya, sabar gundul melaskin begini sabar ini. Ada begitu.
Di wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun. Orang yang makanya menceritakan di Siratal Mustaqim nanti yang 300 tahun katanya. Rata 300 tahun naik 300 turun 300 tahun. 300 tahun coba yang. Masya Allah. Lebih halus daripada rambut dibelah 7. Tajamnya kayak apa? Katanya Jawa yang korbannya onta apa sapi nanti pakai naik sapi boleh. Dibagi orang 7. Di leher, telinga apa? Ya Allah, nembe 2 jam. Lah iya yang ora rido kabote tiba. Coba sing ikhlas kan enteng ya. Dilangaken anggap saja sudahlah. Lillahi ta'ala ada minallah wa minka lillahi ta'ala kan. Dari Allah oleh Allah untuk kembalikan kepadanya begitu. Begitu. Jangan diinget-inget kan kaboten ya makanya keberatan. Hebat ini. Aku sudah pernah 2 kali nih buat ini korban sapinya 20 jutaan lagi. Kalau kalian apa telinganya colpot ini. Allah enak betul ini fi jannatin naim qala Allah taala fi jannatin naim di dalam surga jannatun naim. Namanya naim itu mana juga naim itu mana nikmat ujung-ujungnya surga. Samping firdaus jannatul aula jannatul ma'la jannatul jalal ya Allah rabbi. Kamu tahu jannatul apa bin? Jannatul BPU aja. Ya, fi jannatin naim ya Allah ini pilihan sudah nikmatnya. Makanya surga itu tidak bisa kata Nabi yang namanya surga itu tidak bisa dibayangkan kenikmatannya, tidak bisa diukur. Begitupun sakitnya neraka tidak bisa diukur sakitnya, panasnya tidak bisa diukur panasnya. Taruh lihat dalam cerita dalam surat Az-Zukhruf di Jahanam itu di Al-Muluk itu neraka yang paling ringan untuk orang-orang kufur. Orang muslim mukmin yang banyak berdosa, banyak mendustakan agama, itu bakhil apa itu yang hasud, itu tempatnya Jahanam. Jahanam ini ngamuk coba ya Allah. Mau ditempati orang itu tidak menerima. Karena banget marahnya kepada orang-orang itu. Dikendalikan oleh 1000 kendali. Yang satu kendali ini jumlahnya 70.000 malaikat. Ketika dibawa di arah-arah mahsyar, setelah manusia diadili, Jahanam dibawa, tarik diarak ke arah-arah mahsyar oleh malaikat. Dikendalikan sampai wakilah 1000, wakilah 100 pengendali. Satu kendali ini jumlahnya 70.000 malaikat. Bayangkan. Itu hampir lepas katanya. Di akun itu hampir lepas. Ya. Hidup semuanya atas perintah Allah. Termasuk bumi pun begitu. Makanya kalau kita saksikan bumi meletus itu nikmat sebutnya. Kalau kita pandang ya Allah. Bapak lihat di Jahanam ini begitu juga. Jadi kita sama dengan kita begitu. Diberi kehidupan oleh Allah, tidak terima, dihuni oleh manusia-manusia penuh dosa. Neraka itu orang terima. Neraka aja tidak menerima dihuni oleh orang-orang yang penuh kotoran. Nah iya barang kita, aduh malah dihuni kotoran, kok betah begitu. Neraka aja ndak mau. Lu lihat suaranya begitu ngeri. Ya, lihat suaranya aja ya Allah. Masya Allah, kamu aduh Vin, nggak bisa dibayangkan pokoknya kan nggak bisa dibayangkan sudah. Mau disamakannya sama apa nggak ada ini. Cuma kalau kita itu kamu tahu itu apa namanya buat ngelas gitu. Itu kamu coba-coba dikit aja begitu. Ya, gigimu apa hidungmu dari jarak 1 meter aja 1,5 cm aja sudah itu kumismu itu habis sendiri ya.
ini itu jangan banyakkan cerita surga dulu ya Allah. Nanti apa terlena ini. Sullatum minal awwalin, qala Allah Ta'ala sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Jadi 2/3 itu dari orang-orang awal. Itu maksudnya as-sabiqun tadi. Wa qalilum minal akhirin. Dan sedikit dari orang yang akhir. Tapi di sini umatnya Nabi lebih banyak dibandingkan daripada umat-umat terdahulu. Ya Bapak tidak mau ngomong begitu nanti, wah jangan termasuk aku. Nah, ya mudah-mudahan aja begitu. Kita mohon kepada Allah ini. Sudah. Ala sururim mawzunatim muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Ala sururin iku atas orang-orang. Waduh, wong di surga ini orang-orang di surga bin. Ala sururin mawdu'atim. Pada duduk dia jagung layeka ning ranjang ya, nikmat kayak apa ya Allah ning ranjang, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, pada kelayangan aduh enak iyunan masya Allah nikmatnya. Hari miki membayangkan wong digodhog ya ya wong pulas kayak apa nikmatnya mbus ya. Tapi begitulah surga ya, begitu tadi. Kalau kita lihat derajatnya surga untuk orang-orang muqarrabun, termasukkah kita ini? Itu aja sudah terasa. Orang-orang yang cepat, yang tiada pernah berhenti, tiada pernah mengeluh di dalam hidupnya dalam bertaat kepada Allah. Apapun ujian dari Allah, ini wong namanya orang-orang pilihan. Anugerah, betul-betul dapat anugerah dari Allah. Kita cara normal ya berusaha meminta dan memohon, tidak boleh putus. Mengaji dan mengaji, belajar dan belajar, ayo terus itu. Kalau toh memang bukan Jannatun Naim ya ada bagian lagi, ada Firdaus. Yang penting jangan Jannatul Firdaus saja. Aduh. Jangan apalagi Jannatul Buntut. Ya Allah, bin. Tuh, mutaqabilin, halnya berhadap-hadapan ngobrol. Aduh, gimana ya cerita saling mengenal. Nikmatnya, aduh kami kelayangan. Cipta surga ya, pas Raki Maji cipta surga. Ya mudah-mudahan aja lah. Ya tufu ala dunia tufu, dan pada mubeng diutari. Tahu mubeng dikitar, dilingkari. Sopo alaihim, atas orang-orang yang tadi itu, yang di surga itu, yang duduk layangan sambil iyun-iyunan, oleh wildanun. Paham wildan? Anak-anak kecil. Coba kamu di dunia lihat anak-anak yang lugu, nikmat tidak rasanya? Rek sabar doang Gusti Allah. Kamu lihat Anasya, enak kan, Man? Ya Allah, enak dong. Lihat ya apa bahasa Haikat, Depa, kan itulah nikmatnya. Kita lihat anak-anak yang masih suci itu, sentuhan sirnya itu terasa. Begitu kita menikmati keluhuannya, kelucuannya. Di surga nanti lebih dari itu ya Allah. Kita di bocah-bocah sing lucu-lucu kan, yang meninggal belum waktu balik itu. Masya Allah. Ini dah tadi wildanu mukhalladun kang di awetaken di Gusti Allah. Mulane
termasuk nanti dari kiamat yang tidak meninggal. Pertama itu termasuk ini. Hur, bidadari, wildan, anak-anak tadi. Ya Allah, betul-betul Ustaz. Malaikat. Di antara dua tiupan itu, pas tiupan yang terakhir baru mereka meninggal semua. Blas kabeh. Tidurlah mereka 40 tahun bersama-sama. Kok ini surat Al-Muluk ya. Sabar Pragat Nas itu. Wah, wildan itu anak kecil yang diawetkan oleh Allah, yang tidak dimusnah di saat kiamat. Ya. Kelak nanti mereka mengitari menjadi pelengkapnya. Sebagaimana dulu orang tua dilengkapi dengan anak-anak yang masih lugu-lugu, nikmatnya ya Allah. Pulang kerja, dia raki ngayal raki wis enggak tenang ya. Jalik tolong anu wayahe wayah. Iya, bukan anak-anak durung balik ya. Lucu hebat ya. Pandang zaman ini 6 bulan, setahun. 5 tahun masih lucu kan. Hitung tahun bahasanya kita menikmati keluguannya itu secara sir. Tapi ya pan obat dengan obat capeknya orang tua gitu. Pulang capek, anaknya menunggu, Masya Allah, lain nunggu adone meneh gawe apa ini. Wah, begitu. Wa idza nadarta ilayya, begitu. Al-mar'atu khairun nisa. Khairun nisa kata Nabi, sebagus-bagusnya wong wadon alam dunia, wong wadon ya. Sing nalika lanangin deleng bisa membahagiakan pandangannya wong lanangnya. Pandangan suaminya. Cakep terus ya. Nah iya bau, dilihat lagi ngeces perang-perong. Terus apa? Wa in amartaha atau aska. Ketiga menyuruh cepat melaksanakan perintah. Ya. Wa in gibta anha wa khibtatha malikah. Ketiga wong lanang lunga dijaga kekayaannya wong lanangnya. Terutama anak. Anak itu harta yang paling berharga dijaga. Waktunya sholat dicari, waktunya ngaji dicari, itu dijaga harta kekayaannya. Terus wanafsiha dan dirinya juga dijaga kehormatannya. Itulah sebaik-baik wanita di alam dunia jare Nabi. Wong pilihan mengkonon paling mudah, tapi bisa diikhtiari. Di dalam rumah tangga ikhtiar malakannya ya berat, melawan itu karena setan itu ya begitu tadi. Datang, pergi. Ketika nasihat itu datang, lu ngata, tunggu dulu, nanti nasihatnya lu hilang juga, masuk lagi. Ada aja yang dibikin sela-sela begitu, ada aja. Dijatuhkan piring kelontang, gue ya, balik ngomong kurang aja. Apa? Kenang, iya. Begitu, ada aja terus. Permasalahan itu datang seketika. Itu kalau kita tidak diwaspadai dengan akal yang normal, kalah kita, dibujuk terus ini. Makanya siap di dalam afatun nikah, faidatun nikah, wong lanang, laki-laki harus siap menerima kekurangan istrinya. Kekurangan akhlak, kekurangan apa? Begitu juga ya istri. Pernah membanding-bandingkan dengan yang lain di dalam hal kepribadian. Jangan menyamak-nyamakan, membanding-bandingkan sesuatu perkara yang tidak bisa dimiliki oleh kita. Makanya Kanjeng Nabi ketika Mi'raj nangis banget nangisnya. Melihat di neraka itu. Kok betapa menyedihkan siksanya itu, kok melebihi siksanya orang-orang laki-laki.
Ya Allah, udah lihat. Begitu pulang dari Mi'raj, selesai Mi'raj Nabi, beberapa hari kemudian nangis di rumah terseduh-seduh. Nah, itu setelah di Madinah beliau, ketika didapati oleh Sayyidina Ali dan Siti Fatimah menangis, kenapa ya Rasul? Apa yang kau tangisi? Kanjeng Nabi jawab, gimana tidak nangis Ali, Fatimah? Ketika bapak lunga ya, kan mertua nih ini. Kanjeng Nabi kan mertua nih Sayyidina Ali ya. Ku lihat betapa menyedihkan. 6 kamar penderitaan, 6 kamar neraka. Kus kanggo wong wadon di dalam hal begitu ya Allah ya Nabi. Siksanya jauh lebih daripada wong lanang. Sing rambutnya ditekuk taleni karo mingsor. Cangkeme mangap embun-bunane sampai tahu bun-bun sampai mendidih. Ubun-ubun itu mendidih, kan banget saya Allah, kayak apa ini? Ditekuk lagi begini, ada yang tangannya dipuntir kepalanya itu. Nabi nangis Nabi ya Allah, karena umatnya masalahnya, umatnya itu. Nah itulah. Kenapa ada cerita demikian? Supaya peringatan untuk umatnya, janganlah yang demikian. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Janganlah begitu. Sekali lagi janganlah begitu. Kata Gusti Allah. Kalau ngomongin kaji Nabi sampai akan nih umatnya. Hati-hati begitu. Ya Allah. Iya enaknya kanggo kamu untuk pembekalan. Bocah-bocah nom ya hati-hati kono. Begitu ada banyak perkara yang tiba-tiba begitu mendadak. Kalau kita tidak pernah lepas dengan begini dalam majelis, insya Allah mudah-mudahan tambah ilmu lah. Adanya hal yang demikian itu untuk mendewasakan kita, begitu. Tambah kita menguasai jari Kanjeng Nabi. Wong lanang yang menjadi pemimpin seharusnya itu orang yang perkasa. Lalu seperti apa orang yang perkasa? Itu orang yang bisa menguasai amarahnya. Bukan orang jago gulat yang tangannya wah apa badannya hebat kuat, bukan. Itu orang lemah, jiwanya lemah. Ketika digoda oleh nafsunya tunduk. Siapa yang mau dia mau uang aja tunduk kan? Apa mau dari mana perkasanya begitu? Kamu gaji ya, kamu jaga itu. Jadi anjing ini. Pas ada orang maju berani mati karena itu. Nabi tanya sama Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, siapakah di antara kalian yang paling perkasa? Ibnu Abbas jawab ya, yang perkasa itu orang yang begitu kuat fisiknya. Nabi bukan itu. Yang bisa menguasai amarah itulah orang yang perkasa. Yang bisa menundukkan amarahnya sendiri itu yang perkasa. Yaitu cuma ya Allah, iya begitu. Kalau begini ya kita bersiap-siap kan. Pas lengah ya begitu. Tetapi kelengahan itu kita akui di hadapan Allah. Itulah kami ya Allah. Yang penuh dengan kerentanan, penuh dengan apa? Dhaif, kelemahan. Inilah hamba adanya. Tanpa daya kekuatanmu, tak mungkin hamba mampu. Tanpa hidayah petunjukmu, tak mungkin hamba mengerti. Maka mengertikanlah kami ya Allah dengan hidayahmu. Itu aja. Nyampe di mukhallatu bi aqwabi wa apa? Nyampe di yatufu alaihim wildanu mukhallatu diputeri bocah-bocah cilik. Besok kowe wong suwarga masyaallah dibalekaken maning. Nikmatnya ya Allah. Apa iya kenapa anak-anak dimasukkan? Tak pikir ya Allah langsung nyambung. Subhanallah. Iya, kita lihat bocah. Kalingan Nasya, siapa? Aku ndelangan Ubay si lucu, masih lucu siapa sih? Mustafa itu klemat.
Lucu lihatnya. Kayak kali ya. Ya Allah, nikmat dipandangnya itu bocah anak-anak kecil itu. Itu kan. Pantas gitu dimasukkan sebagai pelengkap sorga begitu. Mengitari, ya Allah kayak apa lucunya. Mungkin kan bikin lucu biasanya. Aduh, kamu yang ketawa ya. Kalau di sini baru-baru lucu, bangsat ribut terus ya. Ya. Allah begitu. Mudah-mudahan ayat demi ayat wahya ini bisa menjadi peringatan bagi kita. Sorga jangan jadi hayalan, tetapi adalah tumpuan akhir daripada kita. Tetap kita mohon kepada Allah. Jangan jadi pernyataan di dalam hati. Ada sorga di dalam diri kita. Dekatkan kita, masih jiwa kita ini masih dekat dengan neraka. Menanamkan rasa takut jauh lebih utama daripada merasa dirinya mulia. Itu aja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.